Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Selamat pagi para dosen beserta pekerti Dikti 4. Saya diberi amanah untuk memberikan materi tentang membangun jati diri dosen. Hari ini kita semua dalam kondisi yang dipaksa untuk berada di rumah untuk terus menjaga keseimbangan. Yang tadinya bisa berinteraksi dengan dekat, sekarang interaksinya diganti dengan interaksi dengan jarak jauh. Memang manusia itu, perbedaan manusia dengan makhluk lainnya itu adalah manusia itu diberi kesempatan untuk memilih. Dan ketika memilih itu ada konsekuensinya. Ada balasan bagi mereka yang memilih dengan amalan yang baik, bukan amalan yang maksiat. Sehingga perbedaan manusia dengan makhluk lainnya itu, manusia diberi kesempatan untuk memilih, dan yang kedua, manusia harus bertanggung jawab dengan pilihannya. Saat ini Bapak dan Ibu sudah ditakdirkan untuk memilih sebagai dosen. Dengan memilih sebagai dosen, artinya hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri dan lembaga sudah menjadi tanggung jawab Anda sebagai dosen, tanggung jawab kita sebagai dosen. Dalam melakukan pilihan itu berkaitan juga dengan konsekuensinya. Tentu ada dua sikap yang akan tampak pada diri masing-masing. Sikap yang bertanggung jawab lawan sikap yang menyalahgunakan orang lain. Kemudian sikap selalu ingin belajar dengan merasa tahu dengan segalanya. Melakukan perubahan atau tidak pada perubahan, memiliki tujuan, tidak memiliki tujuan, bertindak atau berbelit-belit. Kedua sikap ini sikap yang saling bertentangan dan tidak ada intersection value di antara keduanya. Karena sikap ini adalah hasil pilihan dan tidak bisa kita berada pada tengah-tengahnya. Tinggal memilih Anda mau bertanggung jawab ketika bekerja sebagai dosen, mau bertanggung jawab ketika Anda sebagai dosen dan merangkap struktural. Tanggung jawab dan tidak tanggung jawab itu menentukan tagihan. Yang saya sebutkan tadi di sini dalam firman Allah kisah surat 16 ayat 97. Ada balasan dari pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan jika pekerjaannya baik, dan tentunya balasan dari pekerjaan yang tidak baik juga. Karena tanggung jawab bukan hanya sekedar menerima, tetapi tanggung jawab lebih kepada banyaknya memberi. Pada saat ini kita diberi tanggung jawab yang lebih. Kita biasa berbuat dengan baik pada saat keadaan normal. Saat kita bisa bertemu dengan mahasiswa, saat kita berada di lapangan, saat kita bisa bertemu muka, tidak ada hambatan seperti COVID-19 seperti ini. Itu adalah kesempatan kita untuk berbuat baik pada saat pada saat normal. Tetapi ketika tidak normal, kita masih bisa berbuat lebih baik, maka itulah orang yang luar biasa. Tinggal pilih apakah kita menjadi orang yang biasa atau menjadi orang yang luar biasa. Tentunya kedua pilihan itu, orang biasa atau luar biasa, adalah tergantung kepada bagaimana sikap dari pilihan kita. Kemudian juga bahwa dalam kehidupan ini tak ada sesuatu yang permanen kecuali perubahan. Kemudian yang membuat seseorang itu bisa survive dan kuat bukan kepada kepandaiannya, tetapi bagaimana dia bisa responsif terhadap perubahan.
Jika kita berhenti di jalan dengan sikap lamban, berarti mati. Mereka yang bergerak, merekalah yang maju. Yang berhenti walau sesaat, pasti tergilas. Kemampuan berinovasi yang membuat sebuah kampus bisa maju, bisa bergerak terus. Dan kemampuan berinovasi yang menjadikan sebuah kampus itu bisa bertahan dan bisa bersurvive dari berbagai keadaan. Seperti saat ini, kita dihadapkan dan dipaksa pada kondisi yang cukup berat. Kondisi online, PSBB, dan sebagainya. Tetapi kita harus tidak boleh hilang harapan. Kita harus tetap terus bersikap optimis untuk bisa kampus kita bertahan dan kita pun bisa bertahan hidup. IKIP Siliwangi memberikan ruang kepada Anda sebagai dosen untuk berkarir. Tentunya berkarir ada dua alternatif dan ada dua pilihan dan bisa saja Anda mengambil keduanya. Yang pertama, jika kita sebagai dosen, maka kita punya kesempatan untuk menjadikan kita sebagai jati diri sebagai seorang dosen. Ketika pilihan kita sudah yakin bahwa pilihan kita adalah sebagai dosen, artinya jati diri dosen harus mengikuti karir kepangkatan mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar. Sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai peneliti, dan juga sebagai yang melaksanakan pengabdian. Itulah seyogianya jati diri sebagai dosen. Tetapi di samping jati diri sebagai dosen dengan karir sampai guru besar tersebut, punya pilihan karir lain. Di kampusnya bisa menjadi ketua prodi, laboratorium, perpustakaan, sampai dekan, wakil rektor, dan rektor. Di dunia luar, dia bisa menjadi konsultan, bisa menjadi pejabat eselon di kementerian. Tidak ada perbedaan, mana itu dosen PNS atau mana dosen yayasan. Semuanya punya kesempatan yang sama dengan alur karir yang sama. Dan kesempatan itu bisa diambil oleh siapapun yang bisa memanfaatkannya. Tinggal memilih apakah kita mau berkarir sebagai dosen, sebagai jati diri. Itu bukan pilihan lagi, harus Anda melakukannya. Pilihan lainnya adalah menjadi struktural dan lain sebagainya. IKIP Siliwangi memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk melakukan itu. Kami persilahkan untuk melakukannya. Tinggal balik kepada Anda ketika Anda sudah mencapai lektor, asisten ahli, guru besar, mau bersyukur nggak untuk kampus kita, untuk kampus IKIP Siliwangi. Jadi tidak ada kata mengatakan bahwa Anda iri terhadap adik-adik atau terhadap junior-junior yang sudah lebih maju daripada kita, yang pengetahuannya lebih dari kita, karena semuanya adalah capaian pribadinya masing-masing berdasarkan kesempatan yang diberikan oleh lembaga. Tidak ada hambatan dari lembaga untuk mengembangkan karir kepada setiap orang yang ada di IKIP Siliwangi. Kita terbuka untuk itu. Karena dengan keterbukaan bagi lembaga, insya Allah karir lembaga, reputasi lembaga pun akan semakin kuat. Kemudian sebagai dosen yang saya sebutkan tadi, jati diri dosen itu merupakan seorang manajer, self manager. Saya teringat waktu dipanggil oleh koordinator Kopertis pada tahun 2004, dia mengatakan, kamu itu mau membangun IKIP, tetapi jangan lupa membangun diri sendiri. Karena sebagai dosen adalah sebagai pimpinan dari perusahaan sendiri, sebagai manajer dari sendiri, sehingga harus punya visi, punya misi, dan punya nilai. Visi sebagai dosen Anda tentukan tentunya visinya. Ingin menjadi guru besar, ingin mendidik anak-anak menjadi lebih pintar daripada kita, lebih sukses. Dan misinya apa, langkah-langkah, dan tentunya nilai-nilai bagaimana Anda kebiasaan untuk memberi, sehingga karakter bagi seorang dosen itu adalah knowledge, kompetensi, dan kinerja. Anda bisa menganalisis, menyusun strategi, menyusun program, dan menyusun aktivitas. Kapan Anda harus naik jabatan akademik?
kapan Anda harus menjadi lektor, kapan Anda harus menjadi lektor kepala, dan kapan Anda menjadi guru besar. Melihat apa? Kompetensi, knowledge, dan kinerja itu diperlukan. Tetapi untuk itu semua Anda juga harus membuat program. Kapan Anda atau kita sebagai dosen harus beres kuliah S3? Kemampuan apa saja yang harus kita miliki? Ya, itu cita-citanya. Misinya, bagaimana kita mau paradigma lebih memberi atau menerima atau mengabdi. Ya, sebagai dosen, tentunya memberikan sesuatu yang lebih baik itu adalah yang terutama dibandingkan dengan selalu menuntut dan menerima. Nilainya, bagaimana kita bisa beramal, bekerja keras. Sebagai dosen, punya kesempatan untuk membangun karakter siswa. Membangun karakter siswa lebih baik sehingga kita menjadi doa-doa buat kita, buat karir kita. Masih ingat doa-doa yang pernah saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim. Nah, ya, keberhasilan sebuah hidup itu adalah yang pertama, kapan, dengan siapa kita bergaul, kemudian dengan siapa kita belajar, dan mau kemana kita yang dididik oleh kita itu. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan. Karena kriteria keberhasilan hidup tentunya dilihat dari target yang kita gunakan. Permasalahannya sebenarnya, permasalahan besar dalam kehidupan itu adalah ada 3. Pertama adalah masalah usia, masalah efisiensi, dan masalah efektivitas. Bicara tentang usia, tentu kita terbatas dan tidak bisa kembali lagi. Kesempatan tidak datang 2 kali. Bicara tentang efektivitas, efisiensi, itu hubungannya dengan produktivitas. Kalau produktivitas itu disebut output, kalau siswa kita itu adalah outputnya, kalau proses pembelajaran kita itu adalah outputnya, jika outputnya tetap, kemudian pengorbanan itu minimum, maka itu yang disebut dengan efisiensi. Nah, efisiensi tidak cukup untuk seorang dosen, tetapi harus melihat juga efektivitas. Efektivitas itu adalah ketika proses pembelajaran yang kita lakukan itu normal, biasa-biasa saja, tetapi produktivitasnya sangat tinggi, maka itu adalah efektif. Tapi yang harus kita capai adalah pada kondisi seperti ini, dengan kondisi penunjangnya itu sangat lemah, sangat minim, sementara kita harus melakukan efisiensi, maka bagaimana proses pembelajaran kita itu bisa efisien dengan menggunakan metode dan teknik yang menyesuaikan dengan kondisi dari para siswa dan para mahasiswa. Ada yang disebut dengan kinerja dan imbalan. Kalau kinerja dengan imbalan itu sama, itu biasa dan itu transaksional dan normal. Orang bekerja sekian persen ingin dapat imbalan sekian persen, pasti, dan transaksional. Give something to get something. Jadi keinginan memberi untuk mendapatkan sesuatu. Biasanya orang itu kreativitasnya akan muncul ketika ingin mendapatkan sesuatu, sehingga lebih kreatif dalam bergerak, dalam melakukan apapun. Gitu kan? Kadang-kala kalau ada reward di depannya sudah jelas, ya, sudah jelas, baru kreativitas. Bahkan kadang-kala sikut sana, sikut sini demi untuk memperoleh tujuan yang ada di sana. Kemudian yang kedua, kinerja PS imbalan. Orang yang berkinerja sekian persen tetapi mendapatkan lebih pada jalur kuning seperti ini imbalannya. Ya, ini dunia nyata, biasanya banyak orang memperoleh imbalan yang lebih besar daripada kinerja yang dihasilkan. Sehingga ini yang disebut dengan hutang. Hutang itu kan harus dibayar. Dibayarnya dengan apa ya? Nggak tahu apakah di akhirat nanti Anda akan yang nagih. Kalau proses pembelajaran yang dilakukan oleh kita belum maksimum, sementara salary yang kita tuntut itu dibayarkan maksimum. Nah, semacam kehadiran kita dibayar maksimum, kehadiran di kelas dibayar maksimum, tetapi kita tidak melakukannya, maka jadilah hutang. Maka nanti pimpinan sebuah lembaga di akhirat nanti akan yang pertama menagih kinerja Anda, karena pimpinan juga ditagih kinerjanya, maka akan ditagih.
Kemudian yang ketiga, kinerjanya sangat tinggi tapi imbalannya lebih rendah. Ini yang biasanya menguji keikhlasan, gitu ya. Katanya menjadi tabungan di akhirat. Jadi, go beyond the call of duty or beyond self-interest to the good of the whole. Jadi, melakukan sesuatu melebihi daripada kewajiban atau melakukan sesuatu dengan senang hati dan hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan sesuatu dengan sangat tertarik dan melakukannya dengan sempurna dan dengan sesuatu yang sangat mulia dan sangat baik. Nah, ini yang diharapkan menjadi kemajuan buat lembaga dan diri kita. Insya Allah balasannya dengan karir-karir yang lain itu, walaupun lembaga tidak memberikan secara langsung, tetapi kebaikan-kebaikan lain akan menimpa Anda. Kalau Anda tidak menerimanya, biasanya keluarga yang akan memperolehnya. Yang paling besar untuk melakukan semuanya ini, kinerja PS imbalan ini, tentunya kita harus melihat ada yang disebut dengan, kata Frederick Heisberg itu, human motivation engines. Human motivation engine itu, mesin motivasi itu ada dua, ada maintenance layer dan ada motivation layer. Jadi maintenance layer itu adalah sebuah motivasi yang diciptakan sistem eksternal. Ya, jika sistem ini sudah di set up dengan lebih baik, maka aspek motivation layer atau yang disebut motivasi dasar bisa beroperasi dengan lancar. Misalkan begini, kita sebagai seorang karyawan, seorang dosen memperoleh salary yang sangat tinggi ketika masa COVID ini. Apakah Anda tega? Apakah Anda mau memberikan kuliah itu asal-asalan, tidak sesuai dengan jadwal, asal memberi tugas seperti yang kita pantau pada hari ini? Ya. Kemudian juga ini motivation layer, maintenance layer itu lebih kepada bagaimana stimulus and response. Kita yang disebut dengan reward and punishment. Teori kognitif kan seperti itu, atau behaviorisme, teori tingkah laku kan menuntut ketika ada stimulus, ada respon. Untuk menghasilkan sesuatu yang lebih tinggi tentu ada stimulus yang harus diberikan, gitu kan. Kemudian motivation layer itu adalah motivasi yang bersifat individual, lebih kepada kinerja kinerja yang ada pada diri masing-masing. Jadi jika ini sudah di set up, maka menjadi motivasi tambahan yang bisa sangat mengejutkan, dan individu termasuk kita akan menjadi bintang dan performa. Jadi contoh dari motivation layer itu, kalau orang yang tidak motivation, gitu kan, contohnya jika kita sebagai dosen, saya mengatakan bahwa saya nggak puas, mahasiswa saya hanya bisa sampai standar minimum seperti ini. Mahasiswa saya harus mampu berbuat lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, itu adalah contoh dari motivation layer. Saya tidak puas jika saya mengabdi hanya sampai di sini kepada IKIP Siliwangi, maka dia mengatakan saya harus berbuat lebih daripada yang. Ciri yang belum memiliki motivasi itu, ya. Jadi yang belum memiliki motivation layer itu, sama saja. Kerja keras atau tidak hasilnya sama kok. Mengapa semuanya begini-begini saja? Ya, kok kembali kayak dulu? Yang penting kerjaan gua beres. Tidak melihat bagaimana sempurnanya, bagaimana kalau misalkan di sebuah lembaga, taruhlah di IKIP Siliwangi, ada orang yang penting pekerjaan saya beres dan bisa diselesaikan dengan baik. Saya tidak tahu pekerjaan orang lain. Itu mesin motivasinya masih belum memiliki mesin motivasi otomatis. Sebaliknya kalau mengatakan saya takut lembaga ini tidak maju kalau yang lain mengerjakannya kurang beres, maka saya harus membantu. Nah, itu ciri mesin motivasi otomatis itu sangat tinggi. Ya. Nah, bagaimana cara membangun maintenance layer itu? Tentunya ada 4 yang harus dilakukan. Yang pertama adalah percaya diri, yang kedua adalah fokus, yang ketiga itu adalah terarah, dan yang keempat adalah cara bergaul. Bagaimana dengan siapa Anda bergaul?
Kepercayaan diri itu akan menentukan bagaimana Anda bisa fokus. Karena Anda yakin bahwa kita memiliki bakat, memiliki keterampilan, memiliki akses, memiliki jaringan, dan lain-lain. Jadi jika kita koleksi semua yang kita miliki itu, maka akan membuat peluang bisa sukses akan semakin cepat. Ya, jika kita tidak percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa sukses, maka mencoba pun Anda tak akan melakukannya. Bagaimana kita bisa termotivasi? Kemudian yang kedua adalah fokus. Kemana fokus kita? Apakah ke hal-hal yang negatif atau ke hal-hal yang positif? Apakah fokus kita kepada keberhasilan atau fokus kita kepada ketidakberhasilan? Ya, apakah fokus kita kepada ingin berhasil atau fokus kepada ingin ketakutan tidak berhasil? Ya, jadi kita harus tahu dan fokus terhadap apa yang diinginkan. Jika kita tidak tahu apa yang diinginkan, ya kita akan salah arah. Dan salah arah akan membuat Anda semakin tidak percaya diri, sebab Anda merasa tersesat. Yang ketiga adalah terarah. Ya, terarah itu berarti kita harus tahu apa yang harus lakukan untuk mencapai target yang tadi sudah ditentukan, fokus yang tadi. Kemudian bagaimana kita bisa termotivasi untuk melakukannya, langkah-langkah itu. Kemudian yang terakhir adalah pergaulan. Kita jangan salah bergaul. Jangan salah bergaul dengan selalu berbicara tentang pesimisme, berbicara tentang kelemahan-kelemahan kita atau diri kita, sambil tidak memberikan peluang untuk membangun diri kita. Ya, jadi selalu optimis, bergaul dengan orang yang selalu berbicara tentang cerahnya masa depan, walaupun dengan tantangan-tantangannya. Ya, orang yang selalu pesimis, maka fokus Anda, kepercayaan diri Anda semakin menurun. Jadi pergaulan, majelis-majelis yang Anda temui juga akan menentukan keberhasilan kita semua. Ya, maka jika kita berhasil membangun mesin motivasi otomatis, maka kita sendiri, Anda akan punya mesin yang otomatis memproduksi motivasi setiap hari. Jika Anda sebagai tenaga struktural, sebagai pimpinan, dan orang yang mengurus umat, maka harus Anda katakan bahwa saya lebih mengutamakan umat kami, umat saya. Urusan saya sendiri diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda hanya berkarir sebagai dosen, maka Anda katakan, saya akan mengurus diri saya sebagai dosen dan lembaga akan memperoleh manfaatnya. Gitu. Jadi sebaik-baiknya manusia khairun nas anfahu linas, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Maka urusan-urusan dirinya akan diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menunaikan saum Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.